Halo, Pak Hing sudah join. Thank you, Pak. Kita masih tunggu teman-teman yang lain ya. Nanti saya akan invite Pak Hing masuk. Begitu ya. Oke, teman-teman, selamat bergabung. Sudah ada beberapa yang masuk. Terima kasih. Ya, Pak Johan, ya, Pak Jo, ya, Pak Ferdi, Pak Danang. Oke, ada Ibu Yuli ya, Ibu Yuli. Ya, oke. Pak Jeff Vincent Leo, thank you Pak sudah bergabung. Oke, Pak Danang ya. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu bahwa kita hari ini akan membahas satu materi yang luar biasa, topik yang menarik, ya di mana kita memang hanya menyisakan 3 bulan terakhir ini, di mana kita belajar bagaimana kiat-kiat dan strategi mengenai final sprint, Bapak Ibu ya. Dan tanpa berlama-lama saya akan undang guru saya, seorang NLP Master Trainer di Indonesia, orang yang mungkin sudah sebagian besar dari Anda juga tahu begitu Bapak Ibu ya. Dan luar biasanya adalah beliau mau memberikan ilmunya, kesempatannya untuk bisa hadir bersama-sama kita hari ini. Thank you Pak Sandi ya, ini teman-teman Master NLP saya. Ayo, halo Pak. Suara saya jelas ya Bapak Ibu ya. Apabila ada sesuatu boleh tolong kasih, kalau jelas clear tolong kasih responnya ya di tempat Anda. Ya, oke. Oke, saya akan invite Hing. Kita tunggu sebentar, sama-sama kita akan ngobrol-ngobrol bersama-sama di malam hari ini, malam yang santai ya. Halo Pak Hing. Hey, malam. Habis gym Pak ya? Yes. Yes, ya. Wah luar biasa nih Pak Hing, masih sempat nge-gym, masih sempat training, masih sempat macam-macam nih Pak sekarang ya Pak. Aktivitas gimana Pak Jaga sekarang kesehatan. Pak Hing? Ya semuanya dari home, dari home, seminar dari home ya. Dan berbagai kegiatan work from home lah. Yes. Sekali-sekali curi waktu juga untuk jaga badan. Kalau saya ngeri Pak disuruh fitness Pak, itu pegang-pegang tuh, waduh gimana ya sterilnya. Hobi sih untuk Bapak Ibu. Oke ya teman-teman, sudah semakin banyak nih Pak Hing yang bergabung ya dengan kita semua. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu Pak, saya pikir saya percaya bahwa setiap dari kita pasti sudah banyak yang kenal dengan seorang Hindranata Nikolai. Tapi mungkin boleh cerita sedikit dulu Pak, siapa Pak Hing dan kenapa bisa berkenalan dengan NLP khususnya Pak, karena Pak Hing itu NLP banget gitu ya. Nggak ada yang nggak tahu Pak Hing dengan NLP itu kayaknya nggak bisa diceritain gitu Pak. Boleh cerita sedikit Pak Hing? Sejarahnya memang saya dari dulu di bidang SDM kan gitu ya. Jadi dari awal karir sebagai sales luntang-lantung bad sales. Saya harus akui saya sales yang buruk sekali dulu. Tapi ya ilmunya ilmu yang menurut saya ilmu normal lah ya. Kalau dulu kan sales orang tinggal, dan sales adalah dulu canvassing kan ya, jalan kemana-mana. Dan ilmunya cuma nawarin handling objection ya kayak gitu-gitulah. Nah saya nggak ngerti apa-apa. Nah setelah itu masuk door to door, exactly. Nah cuman ya I was bad. Saya harus akui I was so bad. Sebelum akhirnya saya memilih masuk ke kantor, kerja kantoran, dan sekian lama saya minta untuk bagian SDM, cari resep sana sini. Akhirnya ya ketemu NLP yang menurut saya jalan lebih pintas, praktikal, ya jadi dia tidak philosophical gitu ya, sih membumi banget. Nah saya mulai searching udah berbagai sumber, terutama di luar sumber-sumber yang saya tahu bahwa bisa memberikan bekal banyak. Ya udah saya invest banyak. Ada company-company dulu yang bersedia investasi ke saya untuk saya belajar keluar dan lain-lain gitu ya. Dan akhirnya ya saya mempensiunkan diri karena cita-cita saya jabatan terakhir general manager di sebuah company achieve, dan setelah itu saya resign dan saya bikin perusahaan gitu, NLP Indonesia. Sudah berapa lama tuh gitu NLP Indonesia sendiri Pak? Secara hukum 14 tahun. Hukum ya PT. Wow, 14 tahun ya. Ini dia luar biasa. 14 tahun. Ya.
Nah, sebenarnya kalau boleh cerita sedikit, Pak Hing, secara Hmm. ilmu sendiri, NLP itu apa sih, Pak? Mungkin ada juga yang masih bingung, ini NLP ini satu makhluk apa, binatang Ya, apa, begitu ya, dan juga sebelum kita masuk ke topik begitu ya, Pak Hing, ya, secara singkat ya, Pak. yes. Mungkin cerita Well, sedikit, Pak. seperti NLP adalah tools. NLP itu tools. Jadi kalau kita lihat seperti matematika, fisika, accounting, gitu, Ya, sejenisnya. Intinya NLP itu adalah sebuah tools di mana memang kita mempelajari manusia kan gitu. Kan ada manusia hmm, yang excellent, ada manusia yang average, ada ya, manusia yang wow dalam hal komunikasi, leadership, betul, jualan, presentasi, betul, creativity. betul. Nah, jadi ada manusia yang wow dan ada manusia yang di bawah average kan. Nah, NLP Hmm, ilmu yang secara saya sebutnya teknologi dan skill memang mempelajari orang-orang yang wow itu. Yang wow karena ada sesuatu dari cara mereka berpikir, cara mereka bertindak yang beda dari hmm, orang yang tidak wow gitu loh. Nah, hmm, ini yang hmm, dipelajari dalam NLP sehingga NLP seringkali disebut structure of excellence gitu loh. Jadi ilmu yang mempelajari ya, excellence ya, di manusia. Dan betul. kita pelajari struktur dan strateginya, terjemahkan lalu kita install ke yang ingin jadi seperti excellent itu gitu. Hmm, hmm. Kurang lebih gambarannya Menarik. begitu di definisi yang paling simpel sih. Ya, ya, menarik ya. Saya sendiri, Bapak Ibu semua yang sudah hadir ini, teman-teman, saya sendiri adalah master praktisi, saya murid dari Pahing. By the way, itu di belakang saya, papan saya, Pak, pas masuk praktisi, Pak. Ya, Yang kita ya, ya, pecahin ya. sama-sama, Pak. Sudah 6 tahun yang Siap, lalu siap. itu, by the way, ya. Tapi itu membekas sekali dan wah luar biasa dah ya. Thank you, Pahing. Ya. Nah, hari ini Bapak Ibu kita sama-sama akan membahas mengenai final sprint, apa yang kita harus lakukan, dan juga strategi seperti apa yang menurut seorang guru, seorang master NLP, master trainer, yang betul-betul membekas buat kita, mudah-mudahan bisa memberikan aha moment begitu Pak Hing ya, ada bola lampu begitu yang masuk Yep. kita semua begitu ya, sehingga mencerahkan kita nih Yes. hari ini. Nah, Pak Hing, Amin, amin. mengenai final Yes. sprint nih Pak, mengenai final sprint Ya. itu sendiri, sebenarnya final sprint ini apa sih Pak? Dan apakah hanya sekedar berhubungan dengan penjualan saja, ataukah semua hal sebenarnya kita harus final sprint sampai akhir tahun ini kira-kira menurut Pak Hing Pak? Ada dua sisi melihat final sprint gitu loh. Satu ya Iya. karena manusia memang manusia secara umum lah ya, saya sebut umum, saya generalisir nih sekarang. Senang banget menunggu dengan power of. Jadi ada Iya. sebuah aliran kimia badan yang amazingly powerful menjelang deadline gitu loh, yang kita sebut kepepet gitu loh. Jadi ada Oke. semacam fear yang sangat very high, terutama Iya. mendekati deadline. Nah, itu Iya, surge iya, iya. aliran energinya itu amazing. Nah, orang-orang mengira bahwa yang membuat kita akhirnya excellent sehingga mereka tunggu final Hmm. moment baru dia sprint gitu loh, Hmm. sprint. Nah, itu satu sisi melihatnya. Karena mungkin 1 tahun selama ya kita ini saya Hmm. kesampingkan sebentar era-era pandemi, saya kesampingkan dulu. Jadi Iya. ya kita dari Januari sampai bulan September ini kan ada yang berusahanya biasa gitu loh. On average ya dia tidak Iya. terlalu Iya. banting tulang. Artinya Hmm. biasa lah, average. Biasa-biasa lah gitu Pak. Hmm. Nah jadi kuartal baru dia gojlok gitu loh. Jadi sprintnya di kuartal terakhir gitu loh. Jadi ada karyawan yang begitu, ada sales yang begitu. Karyawan juga ada yang begitu loh. Kita nggak ngomong sales doang, karyawan juga ada yang begitu. Karena Iya. memang karena itulah dalam dunia SDM dulu saat saya ngurusin SDM ada Hmm. semacam kayak disebutnya gini, disebutnya adalah bias karena prestasi belakangan gitu loh. Jadi Hmm. sepanjang tahun tidak POM, tapi menjelang akhir tahun perform, akhirnya nilainya bagus karena Hmm. ada performance di akhir-akhir gitu loh, yang membuat semuanya bias Iya. gitu loh. Hmm. Nah itu satu Hmm. sisi. Nah sisi Hmm. kedua adalah begini, sisi kedua adalah kalau kita pecah ke dalam 4 kuartal misalnya. Iya, Ya. Q1 sampai 4 ya Pak ya. Nah, Q1 sampai 4. Nah,
sisi yang berbeda adalah begini, otak kita itu bagus sebetulnya motivasi jangka pendek. Short gitu loh, short. Jadi kalau kenapa kita bikin Q? Karena 1 tahun kepanjangan untuk sebuah motivasi, terlalu panjang gitu. Jadi kalau kita, kenapa ada orang yang akhirnya di tengah, bahkan nggak usah sampai tengah loh, 1/4 jalan aja udah melempem, karena kepanjangan. Jadi kalau kita pecah Q1, Q2, Q3, Q4, nah uniknya begini, setiap Q kita sprint, setiap Q. Gitu loh, sprint Q1, sprint Q2, sprint Q3, dan sekarang final sprint. Gitu loh. Nah, ini satu sisi lagi gitu loh. Nah, itu bagi orang kita sebut pikirannya sehat. Iya, pikirannya sehat. Enggak. Ya, Q1 sampai Q3 slow down. Slow down, ya. Sprint gitu loh. Baru sprint. Nah, jadi beda itu saya sebutnya beda gitu. Ada satu yang memang motivasionalnya adalah karena manusia itu jangka pendek motivasinya. Jadi setiap Q dia sprint gitu loh. Jadi itu kira-kira gambaran final sprint seperti itu antara dua sisi ini. Lebih bagus yang mana sih Pak Hing? Lebih bagus orang yang memang persiapan Pak di Q1, Q2 dan akhirnya dia santai, atau lebih bagus the power of kepepet itu kita manfaatkan begitu Pak? Kan kebanyakan orang juga the power of kepepet itu works ya buat orangnya begitu. Nah, kalau Pak Hing sendiri gimana Pak? Iya, apakah itu works? Kadang-kadang works. Kadang-kadang works gitu loh. Cuman kalau kita bikin itu sering-sering nggak bagus buat jantung. Butuh asuransi berarti Pak. Iya, betul banget. Karena setiap menjelang akhir tahun itu jantungnya udah tensinya tinggi. Buat ya. Iya, dan setiap hari memang nunggu itu baru nge-push. Iya, itu agak sedikit riskan kalau menurut saya sih. Bukan tidak boleh. Ada yang pakai strategi itu dan works. Kalau dalam dunia NLP kan kita bilang whatever works gitu loh. Ya kalau soalnya ada yang pakai, saya bilang tadi, sistem setiap Q dia sprint, ada yang tidak works bagi dia. Tidak works gitu loh. Ada yang menunggu Q terakhir baru dia kebakar gumpalan energinya, baru dia bergerak. It's a choice ya. Oke, Pak. Nah, ini yang menarik ya teman-teman, bahwa kita sudah lihat bahwa banyak finance ini beda-beda karakteristiknya gitu. Ada yang memang karakteristik yang memang mempersiapkan, ada yang memang bisa dibilang baru menggumpal energinya di akhir begitu ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kan sudah berlalu nih Pak, Q1, Q2, Q3 kayaknya udah lewat begitu ya. Kita tinggal mengikuti Q terakhir ini, Q4 gitu loh. Nah, kira-kira apa yang sebaiknya kita lakukan ya Pak ya di Q4 maksud saya di terakhir ini, kiat-kiat apa, kira-kira apa yang harus kita prepare, khususnya mungkin buat, saya lihat di sini banyak teman-teman yang bergerak di bidang sales begitu Pak. Apa yang kita mesti prepare ya Pak? Apa yang kita mesti fokuskan energi kita dan lain segala macam Pak di akhir ini begitu Pak Hing. Apalagi ada COVID, kita tahu ya COVID ini jadi begitu buat teman-teman gitu semua. Betul. Ya, kita saya pertama-tama begini, ada soalnya kemarin sales yang juga curhat gitu kan di forum yang tertentu lah. Jadi curhatnya gini, Pak, wah ini sekarang pandemi susah loh Pak, target kita, padahal company juga nggak mau bergeming gitu loh, tetap aja KPI-nya sama. Dia bilang, terus saya bilang, kenapa? Kalau orang NLP bilang, so what gitu loh, ya so what? Jadi dia bilang, susah kan Pak? Saya langsung aja labrak. Alah lo pandemi aja, nggak pandemi juga tetap aja susah lo, mau pandemi jangan alasan. Nggak, ya, normal juga tetap aja dia ngeluh gitu loh. Pandemi cuma jadi alasan yang berlipat ganda aja. Sebenarnya masalah. Ya kalau kita mau mengeluh ya normal juga ngeluh. Pandemi itu sebenarnya pelarian dari begitu banyak orang mengenai ketidakperformnya gitu loh. So, ya kita lihat dalam berbagai industri aja ada yang malah tambah perform gitu loh dalam era pandemi gitu loh. Ya ada sales yang malah naik salesnya di era pandemi. So, kalau kita bilang bahwa apakah pandemi menghalangi? Maybe yes. Yang pandemi halangi satu-satunya ini, perhatikan yang ada di sini juga ini. Yang pandemi halangi satu-satunya adalah kebiasaan. Itu aja yang dihalangi. Gitu loh. Yang dihalangi pandemi hanya habit. Cara kita jualan begini, cara kita prospek begini, itu aja. Pandemi tidak menghalangi segala macam, saya sebutnya.
Ya, gimana gimana? Ini agak sedikit kayaknya internet apa? Kayaknya agak sedikit gangguan. Saya gambarnya jelas apa? Oke. Kayaknya agak sedikit eh, koneksi nih. Kayaknya koneksi. Oke. Oke, Pak Hing mungkin Oke. Bapak Ibu mungkin tolong responnya apakah saya atau di Pak Hing yang sinyalnya kurang bagus mungkin. Jelaskah suara saya atau suara Pak Hing mungkin teman-teman Pak Johan dan yang lain-lain Pak Joni dan Pak Hing jelas. Yang saya jelaskan Oke, Bapak Ibu. oke. Clear, clear. Oke, kita lanjut Clear, Pak Hing ya. It's okay, Luar Pak. aja clear. Oh, tadi sempat hilang. Oke. Tadi sempat hilang. Oke. Oke. Pecah-pecah. Oke. Oh, saya sekarang blur lagi. Blur ganti-ganti blur nih. Oke, ini tergantung mungkin lokasinya nih kayaknya. Ini lokasi. Dua-dua Ya. gambar kurang bagus ya, lokasi. Ya, itu kurang bagus mungkin sinyal Ini juga mau- di speaker juga pentingnya. Iya. Putus. Nggak apa-apa. Udah pelan-pelan kita naik lagi sinyalnya. Ya. Oke. Ya. Alright. Oke. Oke, Pak. Ya, selanjut Pak, yang tadi Pak mengenai finance print ini ya. Jadi memang kita sudah belajar memang pandemik ini memang menghalangi kita ya hanya secara habit saja begitu ya Pak Hing ya. Ada secara Betul, kiat betul. nggak sih Pak untuk menunjukkan ini kira-kira terakhir ini habit yang kita harus rubah, cara merubah habit itu seperti apa? Walaupun which is ini sudah agak mungkin agak too late begitu ya, karena sudah di Q4 kita, tapi which is adakah cara begitu Pak atau tips untuk bisa merubah ini sehingga kita bisa lebih excited lagi di dalam menjalani kuartal keempat ini gitu Pak Hing terakhir. Saya gini, Hendy dan juga semua teman-teman yang ada di sini, saya sekitar, saya mungkin kalau saya ambil range waktu 7-8 tahun belakangan, saya sudah fokusnya itu bukan lagi mendatangkan motivasi untuk diri kita gitu loh. Okay. Karena gini, karena bagi saya sebetulnya di era-era apalagi pandemi begini, kita bicara motivasi, semua orang bilang nggak punya motivasi apa-apa gitu loh. Apakah ingin mencapai goal? Oh yes. Pasti. Dan mereka kalau dianggap apakah yakin? No. Jadi mereka semua ingin bersikap realistik menurut mereka ingin realistik. Nah, bagi saya sih begini, saya mau geser yang namanya orang entah yakin, termotivasi. Saya mau geser itu sebentar. Keyakinan, saya mau geser itu sebentar. Fokus kepada satu hal aja. Maka saya bilang selama 7 tahun belakangan ini, saya fokus kepada satu hal. Itu adalah taking action. Action aja. Mau termotivasi, mau ada keyakinan, mau apapun mood, nggak jadi masalah itu. Itu excuses saja. Nah, intinya cuma satu. Apa yang saya lakukan sekarang, gitu aja. Itu aja. Jadi cara pemikirannya begini aja, cara pemikirannya. Kalau kita bilang orang-orang yang takut, cemas, ragu, gitu kan, ya secara NLP kita kan mengatakan bahwa sebetulnya yang mereka lakukan adalah mereka sudah menuju ke masa depan kegagalan dia itu kan, gitu loh. Dia sudah lihat kegagalan itu. Iya, nah, betul. Dan bagi saya inilah kreativitas manusia nggak penting-penting amat gitu loh. Jadi gini. Nah, dia kalau kita bilang kamu ngapain sih kerja apa produksi coba usaha udah tahu nggak mungkin kan gitu. Ini kalimatnya nih. Udah tahu nggak mungkin. Itu kalimat orang tertentu. Udah tahu target kagak bisa tercapai. Ngapain sih lo? Nah, perhatikan baik-baik kalimat yang sederhana ini. Sudah tahu target tidak tercapai nantinya. Ngapain usaha kan gitu. Nah, itu berarti apa? Itu berarti dia sudah menuju ke masa depan, sudah lihat itu tidak tercapai. Berarti dia harusnya bisa menggantikan setiap paranormal yang ada di negeri ini gitu loh. Karena bagi saya orang-orang yang bilang begitu ruginya nih. Kalau hari ini saya tidak usah memikirkan apakah akan tercapai atau enggak nanti di akhir tahun. Saya nggak usah pikirin itu. Nggak usah saya pikirin itu. Betul. Saya fokus saja kepada hari ini saya mau jualan. Itu aja dulu. Hari ini saya akan cari prospek. Saya akan belajar hal baru, misalnya cara jual lewat sosial media, cara cari prospek lewat sosial media, apapun. Intinya, hari ini saya bisa ngapain. Nah, besok saya bangun. Fokus saya adalah besok saya bisa ngapain. Lusa saya ngapain. Itu aja. Gitu loh.
Nah, kalau saya tiap hari bangun pagi, saya sudah memikirkan target akhir tahun, stres. Itu bukan motivasi namanya, stres. Itu stres. Jadi gini, kalau orang nanya kepada saya, sarannya untuk bisa final sprint, 1 step, 2 step aja, itu aja dulu. Nah, soalnya begini, begitu saya 1 step, 2 step, nanti momentum yang akan carry saya gitu loh. Nah, kalau tiba-tiba nih let's say pertengahan Oktober nih, let's say saya tiap hari nih 1 step, 2 step, 3 step, terus pertengahan Oktober saya lihat ada track open di depan saya, gara-gara momentumnya sudah mulai jalan. Apa yang terjadi sekarang? Saya bisa sprint gitu loh. Saya bisa sprint. Nah, karena apa? Karena saya 1 step tadi sudah bikin saya berada di arena kan gitu loh. Nah, berada di arena, jadi maju satu-satu aja, satu hari demi satu hari aja jualannya. Oh, hari ini nggak laku, besok jualan lagi. Lusa kagak ada yang closing, lu jual lagi hari ketiga. Berikut itu aja. Karena nggak punya sama sekali. Ini kita tidak punya kendali nih. Saya kasih tahu dulu. Unfortunately, kita tidak punya kendali akan apapun nanti 31 Desember. Saya sebutkan dulu hasilnya. Nah, yang kita punya kendali adalah apa yang saya lakukan sekarang untuk menghasilkan sesuatu di akhir tahun, gitu loh. Jadi daripada duduk merenung, duduk protes, lihat angka yang bertambah, angka yang tambah lagi, besok jualan aja. Belajar aja, jualan aja. Tapi Pak, kan nggak bantuin Pak. Gimana nggak bantuin? Bantuin pasti dong. Ya kan kalau saya telepon orang besok, mungkin closingnya 2 minggu lagi kan gitu loh. Kalau saya hubungi prospek misalnya, iya dong. Kalau saya nggak ngapa-ngapain, 2 minggu lagi juga gak ada closing orang itu kan gitu. Tapi Pak, mungkin closing 1 bulan lagi. Yang penting kan closing. Gitu loh. Orang masih berharap bahwa nih, sayangnya sales. Saya dulu juga sales. Sales itu sebenarnya ingin kalau bisa closing 1 tahun dia tidur gitu loh. Langsung gede. Dia nggak mau kecil satu, nggak mau gitu loh. Jadi mending kalau saya bisa closing si ibu ini yang preminya sekian, yang closing ini dia belinya sekian, ya udah closing aja dulu satu. Kita akan surprise loh. Kita akan sangat surprise betapa yang step by step ini akhirnya dalam 1 bulan ke depan aja sudah kontribusi lumayan yang bikin kita lebih tenang. Jadi saran saya step by step itu aja. Jadi fokus kepada present mungkin ya Pak Hing ya. Fokus kepada apa yang ada di depan mata, jangan melihat yang terlalu jauh gitu ya Pak Hing ya. Betul Bang. Boleh nggak sih Pak Hing kalau kita memiliki memang kita sudah punya goal dan target, itu perkuat juga Pak di akhir, karena mungkin tadi Pak Hing bilang kita bisa melihat dalam jangka pendek, memungkinkan nggak Pak secara timeline mungkin, ini by the way juga trainingnya Pak Hing bagus sekali ini, kita memperkuat apa yang ada di depan kita gitu loh Pak. Apakah itu works Pak buat kita, buat para sales, pengusaha dan lain-lain? Itu works, tapi tidak perlu setiap hari kita picture angka yang gede itu is not the way. Itu nggak perlu. Nah, yang paling perlu pada saat kita membayangkan goal itu adalah feeling, state, excitement, efek dari pencapaian goal itu. Itu yang setiap hari kita hadirkan. Itu yang kita hadirkan. Salahnya most orang-orang yang kejar target adalah ini gini, salahnya nih. Mereka tiap hari bangun pagi dengan angka 1T itu di kepala dia gitu loh. Wow. Nah, jadi angka beban, akhir tahun itu beban. Angka akhir tahun itu, jadi gini, kalau saya misalnya akhir tahun saya harus closing misalnya let's say 300M misalnya akhir tahun ya. Kepala saya harus bilang 1M kepala saya ini. Itu akhir tahun kan. Nah, begitu saya bangun pagi ini kepala saya bilang 1M. Ada sebuah asumsi dari badan kita ini bahwa hari ini harus 1M. Hari ini. Karena saya memunculkan angka itu bertubi-tubi di kepala saya gitu loh. Nah, akhirnya begitu saya berhadapan dengan satu prospek yang mungkin cuma 20 juta, otak saya bilang, nggak worth it. Nggak worth it. Karena kepala saya ini terlalu terisi dengan 1M itu. Nah, jadi bukan tidak boleh. Boleh. Awal minggu visualisasi, ya kayak gitu-gitu. Awal minggu visualisasi, misalnya afirmasi, angka itu. Afirmasi, ya.
setiap hari lebih bagus, saya lebih sarankan kalau setiap hari itu adalah yang divisualisasi adalah aktivitas hari itu. Hari itu. Jadi kalau saya mempunyai bayangan setiap hari saya ngapain? Saya browsing, saya telepon, saya approach customer, gitu aja. Itu yang lebih sehat untuk daily dosis gitu loh. Daily dosisnya begitu. Dosis ya. Daily. Takutnya overdosis ya Pak Hedi. Overdosis jadi. Iya itu overdosis. Nah, ini ibaratnya gini kan. Kalau misalnya teman-teman kita di sini yang hobinya yang mau nge-gym, yang mau kurus, coba bayangkan begini. Akhir tahun dia mau turun 20 kilo. Dia mau turun 20 kilo nih. Setiap dia naik treadmill, yang dia bayangkan 20 kilo. Jangan. Kalau dia setiap kali dia pesimis. Nggak bisa. Orang tiap kali naik treadmill harus turun 20 kilo. Nggak bisa. Nggak bisa. Tugas dia. Sedot lemak, tugas dia hari kilo, ini. Nah iya makanya. Satu hari sedot. Nah, tugas dia gini Han, tugas dia adalah hari ini naik treadmillnya, besok naik treadmillnya, lusa naik treadmillnya. Kalau dia mau naikkan kapasitas silahkan. Biasanya nih sprint itu berarti extra power kan? Extra power. Yang berarti bahwa kalau saya mau speed up, saya mau naikin speed up, berarti saya harus nambah ekstra daya nih. Ya kan sebab saya tidak bisa melakukan sprint dengan daya yang biasa. Nah, pengertian daya secara sales, secara karyawan, profesional, berarti saya harus put on more time, kan gitu. More time, betul, more effort, ya kan gitu loh. Nah, karena itu mungkin biasanya saya satu hari cuman prospek, let's say 2 jam, sprint berarti 4 jam, kan begitu. Ya kan, kalau saya tidak bisa dengan daya yang biasa gitu loh. Nah, ini berarti ekstra gitu loh. Paling itu aja. Kalau saya tadi bilang berat badan, contohnya berat badan adalah ya udah. Kalau saya bilang saya mau ngejar nih, paling tinggal 3 bulan loh, masih ada 10 kilo loh. Ya udah, treadmillnya biasa setengah jam, sekarang 1 jam aja. Contoh. Jadi nambah. Dan makanannya kurang separuh, udah. Gitu. Ya Pak. Pak Raheng tadi sempat mention Pak bagaimana menghadirkan yang namanya feeling good itu ya Pak di daily rutin kita sehari-hari. How Pak kita bisa melakukan itu Pak? Ya, sehingga day to day kita menjadi lebih fun kan ya, pastinya menjadi lebih enak memproses menuju akhir tahun. Nah, bagaimana sih Pak cara menghadirkan itu Pak buat kita bisa feel good gitu, supaya nggak takut ditolak, nggak takut gagal dan segala macam Pak, menghadapi ini supaya bisa lari kencang meningkatkan kapasitas gitu ya. Ya, begini, karena saya lebih percaya begini buat yang ada di sini semua. Saya bicara kata kunci ini mungkin ya mungkin berapa tahun belakangan ini, 5 tahun belakangan ini, mungkin 5 tahun. Kata kunci ini, saya bicara mengenai satu kata adalah kepantasan. Saya bicara kata ini kepantasan. Nah, orang yang kerjanya keras, orang yang saya sebutnya orang kerja keras, orang baik, kita sebut begitulah. Orang yang kalau dia jualan sesuatu adalah memang untuk kepedulian dia terhadap orang yang akan beli, ya kan gitu ya. Kita sebutnya etika sales lah. Kalau dia jualan memang bukan gara-gara dia mau closing loh. Gara-gara orang ini butuh, dia bantu customer, permudah prospek, permudah rekan kerja, permudah atasan, permudah bawahan, permudah kayak gitu-gitulah ya. Nah, bagi saya kalau orang melakukan itu secara otomatis feelingnya adalah I'm worth it gitu loh. I'm worth it. Gitu loh. Nah, itu saya maksud dengan akhir tahun, kalau saya bilang saya punya target seperti itu, nah ini yang lain sudah ketakutan, saya katakan no, saya seorang profesional yang memang penuh integrity kan, saya tahu itu. Yang berarti akhir tahun, setiap hari saya bangun, saya tahu I'm worth it. Saya pantas untuk dapat angka itu. I'm worth it gitu loh. Nah, bagi saya feeling itu jauh lebih berharga dibanding dengan berbagai teriakan motivasi. Bagi saya sih gitu loh. Nah, karena ada orang yang bilang, saya harus bisa. Tapi nggak pantas. Nggak pantas. Dia ketemu customer, bodo amat customer. Yang penting kan dia closing, bodo amat. Dia kadang-kadang harus mau bohongin customer. Kalau pasti bisa rangsek sana-sini. Nah, bagi saya itu beda nilainya lebih dibanding. Nah, tadi Hendy nanya, feelingnya apa yang perlu didatangkan? Saya rekomend feelingnya I'm worth it. Saya pantas untuk angka itu, gitu loh. Saya pantas. Nggak, karena apa? Karena saya bangun pagi nggak ada yang lihat. Saya kerja sampai malam nggak ada yang lihat. Ya kan? Saya bahkan nih
Saya care Iya. sama prospek pun nggak tahu, padahal saya care sama dia. Nah, ini semua berhubungan sekali dengan koneksi kita pribadi. Kalau saya bicara sedikit keluar dari ranah normal lah ya. Saya bicara soal Iya. koneksi kita pribadi dengan kuantum atau alam. Itu aja dulu, alam. Nah, bagi saya sih, Iya. alam ini punya kesetimbangan sendiri buat yang ada di sini. Nah, kalau saya berikan sesuatu yang memang worth it untuk orang lain, untuk alam, alam balikin, yakin saya. Nah, jadi lebih bagus Iya. adalah begini, lebih bagus. Feeling worth it. Saya kerja keras, bangun pagi, saya prospek, saya belajar ini, belajar itu, ya kan gitu loh. Nah, Iya. kalaupun saya ngomong sama customer, saya benar-benar solve problemnya dia. Saya benar-benar kasih dia benefit maksimum. Itu dulu. Nah, feeling itu Iya. buat kita feeling worth it loh. Dan Yes, itulah Pak. feeling yang harusnya setiap pagi kita seperti itu. Nah, ada orang, ini hanya perhatikan semuanya. Ada orang yang begini, dia tahu menggebu-gebu tiap pagi bangun semangat, hajar sana aja. Bukan itu nggak bagus. Bagus, terserah bagus. Tetapi dia tidak melakukan yang menurut saya memberikan nilai buat orang-orang di luar gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi jadi feeling worth it adalah begini. Salah satu triknya tentu saja adalah dengan cara timeline dan NLP adalah kita berkunjung ke akhir tahun itu, ke akhir tahun. Nah, jadi kita sudah membayangkan kita sudah achieve targetnya dan efeknya apa buat orang-orang di sekitar kita, misalnya gitu. Efeknya I see. itu loh. Ya, Ya, jadi ya. misalnya saya ingin mengirimkan orang tua saya ini, membelikan ini. Nah, kayak gitu-gitu efeknya, gitu kan. Nah, efeknya good, nah ada anchoring. Di anchor aja dengan entah afirmasi maupun aktivitas badan, lagu, anything. Nah, setelah itu baru kita kembali pagi, feeling itu yang kita datangkan, gitu loh. Feeling Iya. kembali bahwa saya worth it, saya bahagia, ya kan, saya bisa bahagiakan orang lain. Nah, kayak gitu. Feeling itu yang kita pancing. Kurang Iya, lebih gitu. iya, I'm iya. worth it. Saya senang banget pakai feeling I'm worth it gitu loh. Ya, ya. Good Pak Hing, aduh ini luar biasa sekali ya, kita belajar bagaimana feeling worthy, jalan yang lurus-lurus saja begitu Pak Hingnya, mungkin lebih kongruen begitu Pak Hingnya kalau bahasa kita di Yes. NLP ini, dan sehingga bisa membuat kita jadi dengan timeline, dengan mungkin mengafirmasi, ada feeling good begitu Pak Hing ya, yang bisa ditimbulkan. Tapi juga tadi Pak Hing kasih saran dengan musik teman-teman, dengan musik sehari-hari ini, Yes. apa ya Pak Hing ya, musik yang bisa menyemangati mungkin Pak Hing ya, musik favorit kita begitu Pak Hing ya. Ya, kalau yang musik untuk yang kerja itu yang seringkali dianjurkan ya upbeat itu apalagi buat sales ya. Upbeat. Kalau kerja, nah, tetapi ada juga yang mungkin butuh ketenangan, kadang-kadang butuh ketenangan ya, misalnya kita lagi pengen tenang cari ide, ya kan. Lagi buat list project ataupun ya bikin client list, database, kadang-kadang butuh ketenangan. Karena mau telepon butuh pump up, ya go ahead lah. Musik is good. Musik bagus kok. Ya. 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 Pak Hing masih bersama kita kah Pak? Masih bisa dengar saya? Masih. Oke, Pak. Masih. Lanjut Pak Hing. Biasa naik turun Pak. Ya. Oke Pak, itu teknologi musik dan segala macam. Nah, Pak Hing, saya kemarin kumpulin Pak, ternyata di dalam final sprint itu banyak sekali obstacle, banyak sekali tantangan nih Pak. Beberapa diantaranya adalah biasanya nomor one itu kita malas Pak Hing, begitu ya. Ada juga yang suka baper, katanya begitu Pak Hing ya. Ada yang suka baper begitu ya. Ada yang juga boring. Itu tiga besar yang saya kumpulin Pak, teman-teman itu. Ya entah itu malas, entah itu baper. Nah, caranya mengovercome itu gimana sih Pak Hing? Mungkin one by one atau mungkin secara overall gitu Pak? Ya. Saya tiga yang disebut tadi, sebetulnya obatnya cuma satu, sibukkan diri gitu loh. Nah, kalau orang yang sempat baper itu berarti memang otaknya idle itu loh. Otaknya idle. Berarti otaknya nggak kerja gitu loh. Orang yang sempat baper itu otaknya nggak kerja, lagi nggak mood, ayo baper itu otaknya memang nggak kerja gitu loh. Gitu saya. Jadi dia nggak mikir strategi gitu loh. Karena kalau kita idlekan otak kita nggak ngapa-ngapain, tangan kita ini loh, tangan kita era pandemi work from home lagi itu. Kalau saya duduk nggak ngapa-ngapain, saya nggak mikir apa-apa, otomatis badan saya akan lari ke habit kan.
Dan kalau lari ke Ya, habit, betul. tebak tangan saya biasa ngapain? Browsing, yang enggak, browsing, akhirnya lupa, nggak kerja. Tahu-taunya nonton film. Tahu-taunya main game. Ya kan gitu. Tahu-taunya cuman begitu doang. Jadi sebetulnya kalau kita nggak ngapa-ngapain, di situ kerugiannya macam-macam, termasuk baper-baperan. Karena otak kalau idle, ya udah larinya ke habit. Gitu aja. Nah, malas, termasuk ada malas itu sendiri sebetulnya. Bukan gini, malas itu, kalau kita bilang gini, saya tidak produksi gara-gara saya malas. Kebalik. Kebalik itu. Kebalik. Kebalik. Ya, Pak. Gitu loh. Nah, malas itu bukan gara-gara malas saya tidak produksi loh. Saya mau balikin. Ya kan gitu. Gara-gara itu saya jadi malas. Gitu. Terbalik, bukan gara-gara malas. Jadi sebetulnya manusia pikir, kenapa lo nggak jualan? Malas gue. Salah. Salah itu. Salah. Bukan lagi malas. Emang karena lo nggak ngapa-ngapain makanya lo malas. Gitu loh. Secara badaniah ini manusia kalau tidak ada aktivitas, modenya langsung mencari hal-hal yang mendukung rasa malas. Yeah. Ya gitu loh. Yang mendukung itu banyak di sekitar. Karena motivasi tertinggi manusia adalah kan gitu. Tertinggi kita nggak ngapa-ngapain udah. Kalau kita bisa dapat duit dengan tidur-tiduran, emang mau bangun? Nggak bakalan. Gitu loh, dapat duit tiduran aja gitu loh. Jadi kita malas karena tidak ada aktivitas. Makanya malas. Jangan jadikan malas itu sebagai penyebab. Enggak, malas itu akibat gitu loh. Karena saya nggak ngapa-ngapain, makanya jadi malas. Gitu loh. Kalau saya aktif. Makanya kadang-kadang saya senang pakai metafor dalam dunia olahraga kan real gitu. Orang langsung lihat real motivasinya gitu loh. Nah, saya bisa lihat saya bisa lihat satu dumbbell. Lalu kepala saya bilang begini. Aduh, ini bakal capek tangan gue ini. Saya bisa lihat dumbbell dan saya langsung bilang begitu loh. Langsung bilang begitu. Nah, sekarang begini nih. Lalu kenapa lo ngangkat dumbbell? Kayaknya terlalu berat deh. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, nih. Saya nggak ngangkat dumbbell itu gara-gara itu memang terlalu berat, atau gini, gara-gara saya nggak ngangkat, feeling saya itu berat. Yang mana? Nah, pelajaran berharga, pelajaran berharga saya dari dunia yang namanya aktivitas, motivasi. Saya ikutin rumus fisika aja, karena saya orang fisika gitu ya. Saya orang sains, jadi saya akan ngomong. Motivasi itu mengikuti tindakan, bukan tindakan ngikutin motivasi, gitu loh. Jadi duit. Nah, setelah saya angkat itu dumbbell, langsung kebakar, pump up gitu loh. Nah, begitu saya ngangkat, saya letakkan, diri saya ingin second rep gitu loh, ingin lagi, bikin lagi satu set lagi. Kenapa? Karena sekarang saya sudah buktikan, it's doable. Nah, perasaan manusia bahwa bisa lakukan sesuatu itu bukan sebelum loh. Manusia ingin merasa bisa lakukan sesuatu bukan sebelum melakukan, tetapi setelah dia lakukan, baru dia merasa bisa. Kita terbalik soalnya. Merasa bisa baru lakukan. No. Lakukan dulu baru merasa bisa gitu loh. Kita tunggu nih. Kenapa belum bisain? Kenapa belum lakukan? Habis gue rasa nggak bisa. Makanya lo nggak bisa-bisa. Makanya lo nggak bisa-bisa. Iya, betul. Manusia gitu soalnya. Itu saran saya. Just go ahead. Tiap hari, step by step. Kalau kita bilang penyebabnya malas, baper-baperan, itu karena kita kurang kerjaan aja. Sibukkan diri aja. Sibukkan diri. No, tapi Pak, hari ini saya targetnya telepon 10 orang. Setelah 10 orang, udah selesai, nggak ada yang closing, Pak. Berarti saya nggak ngapa-ngapain. Udahlah, bikin 10 orang lagi, udah. Sibukkan tuh otak gitu loh. Sampai sibukkan aja tuh otak gitu loh. Daripada browsing cari alasan. Iya, manusia gitu cari alasan aja supaya nggak ngapa-ngapain. At the end ada satu titik, pasti katakanlah seminggu, 1 bulan, which is katakanlah September, Oktober ini kita melakukan sprint terus-menerus, pasti kan boring juga Pak, bosen juga begitu ya. Nggak masalah kan Pak, kita harus mungkin watching Netflix lah, kita nonton sama keluarga. Apa sih Pak saran yang bisa dilakukan dan biasanya range berapa lama untuk melakukan itu Pak, sehingga kita bisa mericas lagi semangat kita menuju kepada goal kita begitu Pak. Kadang orang yang banyak yang terbawa kepada itu ya, habit yang buruk itu kan kembali begitu. Ada batasan nggak sih Pak di situ?
Saya punya satu kata yang saya yakin banget semua di sini akan ingat langsung. Saya yakin banget ya. Kata ini pasti semua akan ingat kata ini. Rekreasi. Oke. Tunggu dulu. Rekreasi. Ya, nonton Netflix rekreasi kan. Rekreasi bukan rekreasi. Ya kan? Rekreasi, betul. Main game rekreasi, betul ya? Gitu, rekreasi. PS ya. Nah, main PS, main apapun lah. Pokoknya sekarang gini. Tapi sekarang perhatikan baik-baik satu kata ini. Semua yang ikut live kita ini. Semua yang ikut live kita. NLP itu nama tengahnya linguistik. Ini linguistik. Oke, linguistik nih. Rekreasi. Saya ulangi sekali lagi. Yeah. Rekreasi. Apa maksudnya rekreasi? Yeah. Kreasi ulang. Oke? Kreasi ulang. Yang berarti bahwa saya melakukan rekreasi setelah saya kreasi. True? True? True, betul. Berarti orang yang berhak rekreasi itu yang sudah kreasi. Itu dulu. Itu dulu. Powerful, Pak. Luar biasa, Pak. Makanya saya bilang, pasti ingat orang-orang ini. Oh, gua mau rekreasi ya udah, lu udah kreasi belum? Belum. Lu kreasi dulu baru lu punya hak. Kalau enggak lu nggak boleh ngomong rekreasi. Lu kreasi dulu dong. Nah, karena itu saya butuh rekreasi supaya saya bisa apa? Coba Hendy. Supaya saya bisa kreasi lagi kan? Itu bedanya itu loh. Jadi saya butuh supaya saya bisa kreasi ulang gitu loh. Sebab saya sudah kreasi nih, saya butuh break supaya saya bisa kreasi lagi. Orang tuh udah nggak kreasi, rekreasi terus. apa yang dikreasiin gitu Pak ya. Makanya dia tidak berhak rekreasi. Lain kali orang gue mau kreasi dong, rekreasi dong. Lu udah kreasi belum? Belum. Nggak berhak lo. Kreasi dulu. baru lu rekreasi. Jadi, nah saya senang banget pakai kata itu. Nah, boleh nggak? Boleh. Apalagi sudah kreasi. Oh, dia berhak. Gue mau nonton Netflix, udah kreasi belum? Udah, nonton deh lo. Boleh deh, nonton deh lo. Supaya otak segar bisa kreasi lagi. Kalau lu nggak ada kreasi, jangan nonton deh. Lo kreasi dulu. saya senang ngomong gitu. Kalau orang mau, boleh nggak main game? Boleh santai. Boleh. Udah kreasi belum? Kalau nggak, lu kreasi dulu. Bapak Ibu, that's NLP ya. Saya sampai tertawa menangis gitu ya. Bukan menangis gitu, menangis. Fun banget gitu. That's NLP begitu. Kita belajar dengan paling belajar NLP itu yang kita nggak kepikiran jadi kepikiran gitu. Itu rekreasi itu kan dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya kita pasti ingat gitu Pak. Tapi nggak pernah kepikiran bahwa linguistik itu, rekreasi itu ada maknanya. Ternyata itu bisa kita pakai untuk sehari-hari kita Pak. Untuk daily rutin kita, untuk job kita. That's amazing Pak. Luar biasa Pak. Thank you Pak. Aduh, luar biasa Pak. Jadi boleh, teman-teman bagi yang mau bertanya, ya silakan bisa ajukan pertanyaan mungkin ya sambil kita juga sambil ngobrol. Silakan Pak Hing, dilanjut Pak. Saya juga banyak melakukan kegiatan rekreasi kok. Saya juga nonton Netflix, saya punya seri-seri yang saya suka gitu loh. Saya juga senang main game, saya juga senang desain kayak gitu-gitu. Tetapi saya itu adalah setelah waktu prime saya, utama otak saya ini bekerja untuk produksi kan gitu loh. Karena sayangnya pada saat kita lagi full power, kita tidak pakai untuk produksi gitu loh. Pakai untuk produksi dan begitu sudah low rekreasi supaya naikin gitu loh. Gitu. Jadi kurang lebih begitulah gunanya rekreasi. Ya, di mana memang kita sudah mulai agak jenuh, perlu variasi sedikit Pak, perlu satu tadi betul. Untuk kembali mericas semangat kita, bukan untuk tenggelam di dalam habit kita yang mungkin kurang produktif begitu Pak Hing, seperti itu ya Pak ya. Betul banget. Oke. Ini saya ingin mungkin mulai masuk sedikit Pak ke pertanyaan. Beberapa ada yang sudah bertanya bahkan di dalam DM saya sendiri. Ada seorang pakar pendidikan Pak, dia punya lembaga pendidikan, dia bilang dia punya 1.500 murid, dia bilang which is ini luar biasa menurut saya, 1.500 murid, tetapi dia bilang di masa pandemik ini, namanya Pak Hendra Sucitra, by the way mungkin mudah-mudahan join, saya tadi belum lihat. Nah tapi 900 murid dari 1.500 ini ternyata cuti Pak. Nah, gimana ya Pak cara dia untuk kembali merekrut orang-orang itu, murid-murid saya lagi, sehingga bisa Pak untuk kembali ibaratnya ya mengembangkan lah bisnisnya bisa running begitu ya Pak. Seperti itu Pak. Ada satu kiat nggak Pak atau tips? Enggak, karena gini, saya nggak tahu murid yang dimaksud berarti murid yang
on-site ya, maksudnya yang bertemu langsung di kelas kan gitu loh. Maksudnya itu mungkin ya, yang kehilangan kan. Jadi mudah-mudahan saya nggak salah. Dia nggak mention sih, paling dia nggak mention, cuma dia mention bahwa kehilangan murid mungkin dia biasa di kelas ya, mungkin sisanya jadi 600 mungkin hanya via online gitu, mungkin Pak, seperti itu kali ya. Betul. Nah, saya adalah orang tua. Saya ini orang tua gitu loh. Seperti kita punya anak gitu ya. Nah, orang-orang yang tua, para orang tua punya concernnya apakah kualitas dari online learning itu sudah menyerupai belum dengan pertemuan di kelas. Gitu. Itu concern yang number one menurut saya. Concern number one. Concern number two biasanya adalah orang tua di era pandemi akan menarik anaknya gara-gara concern biaya. Number two menurut saya. Biaya karena begini, mereka mengatakan bahwa di era seperti ini ada, kalau bisa ada pendidikan yang lebih murah, kan gitu. Ya kan, saya bisa hemat budget karena bisnis sedang turun. Ya kan, ada yang di PHK pula, dan gitu. Ada yang gajinya dibayar separuh. Nah, jadi concern yang pertama itu menurut saya adalah concern mereka takut kualitasnya beda. Yang kedua adalah keuangan. Biaya. Nah, saya sempat ngomong sama ada sekolah anak saya juga ada, saya ngomong ada beberapa guru, kan saya punya teman banyak tuh yang punya pendidikan gitu loh. Nah, mereka nanya pertanyaan yang sama. Nah, saya selalu bilang begini, saya tidak melihat loh, mungkin ada saya salah, mudah-mudahan banyak sekolah yang kayak begini loh. Saya tidak melihat sekolah yang bilang sama orang tua begini, oke, era pandemi kita sadar nih bisnis para orang tua lagi turun semua ya gitu loh. Karena itu sekolah kita akan menurunkan sementara di era pandemi, kita akan turunkan biaya sekian-sekian kan misalnya gitu untuk menggandeng para orang tua gitu loh. Ya minimum jangan biarkan anak kita ini tidak sekolah ataupun turun mutu pendidikannya gara-gara pindah sekolah misalnya menurut mereka lebih low misalnya. Kita gandeng yuk. Nah, sementara biayanya diturunkan kan gitu loh. Concern itu aja. Concern karena gini, pada saat ini kan kita bicara misalnya sales ya kan, customer kita menderita, yuk kita menderita bareng sama mereka dong gitu loh misalnya. Nah, saya belum melihat ada sekolah yang berani melakukan hal-hal yang drastis kayak begitu. Ada pasti ada, bukan nggak ada. Nah, di situ sangat simpatik loh. Itu sangat simpatik. Saya nggak tahu pendidikan yang dimaksud apa, kita maksudnya sekolah. Tapi coba lihat dari dua hal ini aja. Satu tadi concern dengan quality, buktikan aja kualitasnya tidak berbeda. Number two, kalau ini adalah soal biaya misalnya itu. Nah, ini harus pendekatannya ke bentuknya campaign. Saya sebutnya campaign. Campaign. Jadi biar satu Indonesia tahu loh. Satu Indonesia tahu loh bahwa cuman lembaga pendidikannya Handy saja yang care sama orang tua kan gitu. Kalau mau dari segi marketing loh, campaign. Ya kan gitu loh. Join Handy School gitu loh. Di satu-satunya school yang care for parents kan gitu. Ya kan selama ini school kan cuma gandeng anak-anak doang. Parentsnya yang bayar, yang digandeng dong. Anak-anak nggak ada duit. Parents yang punya duit. Jangan cuma anak yang dirayu, parents dirayu gitu loh, parents. Ya, good point, Mbak. Gandeng orang tuanya yang punya duitnya ya. Iya, dia yang sakit kepala loh. Sekarang zaman pandemi begini, anak-anak mau rengek-rengek juga bodo amat, ayah nggak punya duit. Selesai. Selesai, betul Pak. Itu saran. Saya nggak tahu, mudah-mudahan membantu. Ya. Oke, Pak. Pak Hing, ada tips khusus atau pesan khusus gak sih Pak? Karena saya lihat di sini banyak di mana kita juga as a leader begitu ya Pak, di mana kita banyak ikut banyak tim yang mereka berjuang juga, leader harus jadi tonggak ya, harus jadi contoh begitu untuk menduplikasi, menjadi contoh untuk kesuksesan. Apa sih Pak poinnya Pak, mungkin secara singkat Pak, untuk leaders as a leaders yang harus kita lakukan di 3 bulan ini Pak, begitu Pak? Satu-satunya yang menurut saya paling penting adalah leadernya juga produksinya tinggi. Nah, yang saya maksud dengan produksi begini, saya nggak bicara saya nggak bicara soal dia tiap hari closing, saya nggak bicara itu. Nah, tetapi dia harus lihat. Saya kalau jadi anak buah, yang saya ingin lihat dari leader saya adalah leader saya aktif banget apa enggak? Aktif nggak? Gitu loh. Nah, karena gini, kalau misalnya saya telepon Handy sebagai leader nih, Pak Handy lagi ngapain? Oh, lagi sama customer nih, lagi telepon sebentar ya. Gila nih, jam segini masih telepon sama customer. Itu inspiring gitu. Betul, itu inspiring. Jadi saya nggak mau tiap hari diteleponin sama Handy misalnya gini, kamu udah prospek belum?
itu lebih bagi saya tidak inspiring, betul nge-push. Tetapi yang saya mau lihat leader saya ternyata gila loh di pandemi begini juga gila produksinya ya. Setiap jam saya mau ketemu aja susah loh, padahal dia lagi produksi, dia lagi nelpon, dia lagi lihat, dan bahkan leader saya memberi saya tips loh. Kamu coba masuk ke Instagram, triknya begini deh, coba gini-gini. Nah, ini yang kayak gini, leader yang kayak begini, produksi aktif, itu yang inspiring. Itu yang inspiring ya. Karena kadang-kadang anak buah begini, anak buah datang nih ke seorang leader, dia bisa bilang, aduh Pak, saya khawatir loh Bu, saya khawatir Pak dengan masa pandemi begini. Tahu yang leader lakukan adalah, leader bilang begini kan, saya juga khawatir, tapi ini yang saya lakukan, saya begini. Nah, begitu lihat leadernya produksi, dia tenang gitu loh. Karena leadernya punya hope gitu loh. Ada yang leader yang cuma nge-push, dia sendiri kagak produksi. Gitu loh. Ini bukan soal jaga toko, soalnya ini bukan jaga toko, Ini customernya kagak datang, customernya kita samperin, nelpon, browsing, WhatsApp, dan kalau saya tidak belajar trik Henry, kita nggak bisa, soalnya customer tuh nggak semuanya mau diganggu kan lewat pesawatnya ini. Gitu loh. Jadi kalau misalnya belajar taktik aja, leader juga belajar ilmu, kursus, seminar, training, baca buku, trik-triknya gimana. Leader harus duluan. Gitu loh. Dia juga harus beraksi. Itu my best suggestion. Jadi memang by example ya Pak ya, lead by example, dan dia juga walk the talk. Apa yang memang dia lakukan, dia bicarakan, dia juga lakukan begitu Pak ya. Jangan hanya sekedar suruh, tapi ya produksi lakukan, tapi dia sebenarnya ngapa-ngapain begitu ya. Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan ya. Tadi ada yang nanya, soalnya bisa nanya nggak, walaupun waktu kita memang sudah nggak terlalu lama lagi Bapak Ibu, karena ada limit nih di IG Live ini Pak. Ya, seperti kita tahu, saya coba lihat ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo ya. Apabila ada pertanyaan, silakan ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, itu menarik sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini sampai kayaknya nggak ada pertanyaan, jarang banget Pak, karena terpukau kali Pak dengan Pak Hing ya. Ilmunya memang world class, saya bilang Pak. Thank you nih Pak, sudah ada di sini. Oke Pak. Mungkin apa bedanya? Leader dengan bos bedanya apa sih Pak? Ada yang bertanya nih. Ibu Ika bertanya. Ibu Ika, nggak usah dibeda-bedain lah, nggak usah dibeda. Itu cuman bahasa aja, cuman kata doang. Bagi saya itu cuma sebuah sentimen yang dibuat oleh beberapa penulis, beberapa ini, bahwa leader tuh harusnya begini, leader tuh bukan bos. Ya bagi saya sih sama aja sebetulnya gitu loh. Bos, ada kan bos yang baik kan? Ada juga bad leader. Jadi karena konotasinya bos itu kayaknya gimana gitu bos. Bos juga banyak yang baik kok. Itu jadi sebenarnya sama aja, bos dan leader sama aja. Jadilah bos yang baik, jadi leader yang baik, udah itu aja. Nggak usah terpenjara oleh kata. Jangan dikotak-kotakan ya Pak ya, jangan dibedain gitu ya Pak. Ya, saya bos nih, boleh nggak? Boleh, lu bos boleh, lu boleh. Yang penting jadi bos yang oke lah. Boleh, nggak usah dikotak-kotakin lah. Ya, that's NLP by the way Bapak Ibu semua, itu yang saya suka, dia tidak mengkotak-kotakan orang begitu ya. Pak, kasih tips dong Pak untuk berani action gimana ya Pak? Nah, itu yang setiap minggu saya bikin di video 1 minute action itu. Silahkan nonton Bapak Ibu ya, 1 minute actionnya Pak Hing, banyak tuh. Lihat Instagramnya ya, terjawab semua nanti ya. Di AJTV itu semua activity base, itu semua action base gitu loh. Dan memang manusia, saya bilang tadi, jangan tunggu motivasi, udah do it aja. Saya harus prospek nih Pak, susah nih, nggak ada motivasi. Udah angkat tuh telepon, selesai. Udah, jangan tunggu motivasi. Setelah angkat tuh telepon, baru termotivasi soalnya. Ingat, supaya saya bisa nelpon 2 orang, saya perlu telepon orang pertama, itu dulu. Bukan, supaya saya bisa nelpon 3 orang, saya perlu 2 telepon duluan. Caranya begitu aja. Yang saya butuhkan adalah 1 telepon pertama, bukan motivasi. Udah, tinggalkan motivasi. Yang saya butuhkan adalah 1 telepon pertama. That's it. Telepon kedua otomatis datang. 3 nyusul, 4 nyusul, gitu aja. Ya. Ada yang mau tunggu dulu, buat apa? Tunggu motivasi, kagak datang. Ya. Pak Hing, ada yang menarik nih Pak. Bagaimana caranya kita mengoptimize sosial media kita Pak sekarang supaya customer, pelanggan, pembeli restoran kita percaya sama kita Pak?
how to do it begitu Pak untuk di zaman sekarang? Karena orang kan nggak bisa ketemu begitu ya. Tadi sempat saya sebut tadi yang untuk pendidikan tadi mirip. Yang saya harus tahu sekarang siapapun dia, prospek, customer saya, yang dia takuti apa, masalah dia apa. Bergerak dari situ aja dan ikut menangis bersama dia, saya sebutnya quote and quote, agak sedikit lebay ini. Ikut menangis sama dia, ikut menderita sama dia. Masuk ke dalam dunia empati sama dia gitu loh. Jadi kalau kita sebut empati adalah bukan buset dah ini lu kok nggak datang lagi restoran gua nih. Oh, dasar lo. Nah, itu kan bukan empati namanya. Kalau mau empati adalah ngomong-ngomong udah mampir nih, boleh gue tahu nggak lu dalam pandemi begini ada trouble nih kira-kira. Sudah lama nggak mampir nih. Nah, concern bukan malah menganggap bahwa ini adalah sales yang hilang, tetapi menganggap bahwa ada sesuatu terjadi sama customer saya nih. What's going on? Gitu loh. Ada apa sih gitu. Jadi merasa empati. Nah, setelah itu sosial media kita bisa jadi adalah postingan-postingan kita yang memang concern sama mereka kan gitu. Concern gitu. Posting concern kita dan lain-lain. Help them. Saya help them aja apa yang bisa saya bantu gitu loh. Apa yang bisa saya bantu gitu loh. Banyak sekali cara berkreasi kok, asal kita mau, yang penting adalah mau bantu mereka gitu. Karena customer saat ini customer ingin dibantu, bukan ingin supaya kita closing. Itu aja dulu. Customer nggak peduli mau kita mau closing, nggak peduli dia. Dia juga punya masalah sendiri kok gitu. Yang dia perlu adalah problemnya dia kita solve. Mungkin setelah kita bantu dia baru closingnya next month 2 bulan lagi, nggak jadi masalah kan? Iya, nggak jadi masalah, betul. Gitu. Nggak masalah, akan closing juga gitu loh. Cuman kita masalahnya pengen instan itu loh. Pengen instan, kalau bisa closing sekarang Pak. Wey, makanya mindset kita cuma mau closing doang repot. Ya itu ya big mistake ya buat teman-teman yang ada di dunia sales. Jangan kita berpikiran hanya selalu pada closingnya ya, tapi bagaimana berpikir untuk solve the problem begitu. Paling tadi kasih bagus banget gitu, memberi edukasi, memberi informasi, itu men-solve problemnya dia. Jangan cuma ketemu jualan boring banget begitu palingnya. Betul itu ya. Betul. Customer for life itu sebetulnya yang bisnisnya kita bantu juga. Customer for life itu seperti itu, bisnisnya kita bantu, majuin bisnisnya. Kalau kita bisa kasih tips, kita bisa kenalin dengan orang yang dia butuh. Wah, itu customer for life. Itu customer for life itu. Gitu loh. Jadi ya saran saya begitu. Kan bantu dia lah. Dia juga punya problem. Bukan cuma kita yang punya problem. Iya, bantu dia aja. Kita juga punya problem. Dia juga punya problem. Dan kalau kalau kita bantu dia solve problemnya, dia beli kan? Udah, itu aja. Iya. Nggak usah disuruh juga beli, Pak. Iya, dia sekarang punya duit. Dia sekarang lagi gak punya duit, bantu dia supaya cari duit. Kira-kira gitu lah. Ya, oke. Pak Hing, ini waktu kita memang agak sedikit mepet, Pak. Ada kiat-kiat, Pak. Mungkin what minute actionnya bisa dipakai, Pak, buat teman-teman di final sprint ini. Apa sih, Pak, kira-kira yang bisa diberikan buat mereka? Satu kata kuncinya begini. Satu kata kuncinya adalah intinya begitu dari bangun pagi, pikirannya cuma satu, produk hari ini apa. Goal setting kita untuk akhir tahun, hari ini tinggalin aja dulu. Hari ini saya butuh ngapain? Bikin 1, 2, 3. Ingat saya bilang tadi, step by step. By step. Kalau saya mau lari, yang paling penting adalah saya masuk arenanya dulu gitu loh. Bukan cuma berimajinasi di luar track kan gitu. Betul. Nah, kalau saya memang benar mau sprint, saya masuk dulu ke arenanya. Saya feel di arena dulu. Setelah itu saya langkah kedua, langkah ketiga, baru saya bisa sprint gitu loh. Ada orang yang mau langsung lompat sprint, jatuh dia. Ya kan nggak ada fondasi. Step 1, step 2, step 3, step 4. Udah begitu aja. Nanti begitu di tengah track nih, begitu sudah dapat feelingnya, sprint kenceng itu. Misalnya saya pagi saya nelpon setelah saya prospek lagi, saya browsing lagi. Nanti midday momentumnya kan dapat, sprint udah kenceng itu. Jadi fire up gitu loh. Malah kalau fire up sampai malam juga saya fire up. Itu cara orang yang mau produksi. Jadi dia tidak ingin langsung kalau bisa akhir tahun closing besar, nggak usah. Step by step, one by one. Saya bisa ngapain sekarang? Saya lakukan. Saya bisa ngapain sekarang? Lakukan. Besok pagi juga sama. Hari ini nggak ada closing. Ya udah besok ulang lagi. Step 1 lagi, step 2 lagi. Begitu aja. Nah, ini yang namanya disiplin. Gitu. Key-nya disiplin. Itu aja key-nya. Nah, mau hasil hari ini ada apa enggak, besok bangun lagi. Hasil ada besok, lusa bangun lagi. Bangun pagi sama lagi. Itu aja. Gitu. Jadi kalau mau ingat, kalau mau sprint, masuk ke arenanya dulu. Gitu aja dulu. Kalau mau sprint,
masuk kalian jalan di tracknya dulu, jalan feel the track baru bisa lari. Itu saran gue. Yes. Oke, waktu kita tinggal 17 detik, Pak Hing. Terima kasih buat teman-teman yang sudah masuk di sini. Terima kasih Pak Hing, motivasi yang luar biasa, ilmu yang luar biasa. Bapak Ibu follow juga IG-nya Pak Hing.